Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang pertama dan utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat nikmat hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa memperingati Milad Aisyah yang ke-108 dengan tanpa ada halangan suatu apa. Salawat dan salam Allah semoga tetap tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang karena perjuangan beliaulah hingga saat ini kita masih bisa merasakan indahnya Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan berceramah dengan tema Qaryah Thayyibah dalam perspektif Al-Quran dan implementasinya di era kini. Sahabat Aisyah dimanapun Anda berada, desa yang sejahtera adalah merupakan cita-cita yang harus diwujudkan, dan ini merupakan makna dari Qaryah Thayyibah. Qaryah Thayyibah adalah desa yang sejahtera lahir dan batin, desa yang sejahtera yang dapat menjalankan peran hubungan baik secara vertikal atau hablum minallah dan hubungan secara horizontal atau hablum minannas. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan negeri yang makmur dan sejahtera dengan sebutan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini dapat kita baca di dalam surat Saba ayat yang ke-15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana li saba'in min maskanihim ayah jannatani ayyamini wa shimal kulu mir rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sungguh pada negeri Saba terdapat tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di samping kanan dan samping kirinya. Dikatakan kepada mereka, makanlah dari rezeki yang telah dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu ini adalah negeri yang baik. Negerimu ini negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Sahabat Aisyah dimanapun Anda berada, mari kita lihat bagaimana Al-Quran mendorong kita untuk menciptakan Qaryah Thayyibah dan bagaimana Aisyah dalam mengimplementasikannya. Di sini ada beberapa poin yang perlu kita ketahui. Yang pertama, tauhid sebagai pondasi utama. Aisyah dalam membangun Qaryah Thayyibah dimulai dari penguatan akidah, pendidikan agama, pembinaan akhlakul karimah, pengajian-pengajian, pendidikan anak di usia dini sampai dakwah ke pelosok negeri. Ini merupakan implementasi tauhid di dalam kehidupan sosial. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami sediakan bagi mereka kehidupan yang baik atau surga. Poin yang kedua adalah pemberdayaan sosial dan ekonomi. Aisyah ikut berperan aktif dalam pemberdayaan perempuan melalui koperasi, pelatihan-pelatihan keterampilan, penguatan UMKM, dan juga pendampingan ekonomi keluarga. Poin yang ketiga adalah kesehatan dan kebersihan lingkungan. Dalam hal ini, Aisyah mendirikan layanan kesehatan, kampanye sanitasi lingkungan, dan juga program kesehatan ibu dan anak. Ini bentuk upaya mewujudkan masyarakat yang bersih dan sehat, baik sehat secara jasmani maupun spiritual. Poin yang keempat, pendidikan sebagai pilar utama. Aisyah banyak mendirikan PAUD Aisyah dan juga pelatihan-pelatihan pendidikan. Ini merupakan sarana menuju Qaryah Thayyibah dengan membentuk masyarakat yang cerdas, sadar, dan terampil dalam menghadapi tantangan zaman. Poin yang kelima adalah keadilan gender di dalam Islam.
Aisyah membuktikan bahwa perempuan tidak hanya sebagai objek perubahan, tapi perempuan juga sebagai subjek utama dalam mengadakan perubahan sosial yang berbasis nilai-nilai spiritual. Program Aisyah ini didorong oleh pengamalan surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah keadaan mereka sendiri. Sahabat Aisyah, dimanapun Anda berada, sekarang adalah giliran kita untuk mewujudkan qaryah thayyibah di lingkungan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhai dan memberikan kemudahan terhadap setiap langkah perjuangan kita. Akhirul kalam, nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.